akun itu ada meme yang judulnya itu balada skripsi. Nah, kenapa kok balada skripsi? Karena ini isinya mengenai tanggapan mahasiswa ketika mereka itu merespons skripsi itu seperti apa berdasarkan persepsi mereka masing-masing. Jadi kurang lebih informasi yang mereka tangkap ini ya, entah itu benar atau salah, itu seperti ini. Kalau kita bicara skripsi kan pastinya akan ada beberapa bagian ya. Ada yang namanya halaman awal. Nah, halaman awal itu nanti isinya kurang lebih ya pasti akan ada judul. Terus halaman persetujuan, pengesahan, pernyataan, moto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, untuk halaman persetujuan itu kadang ketika mahasiswa menuliskan untuk gelar, untuk dosen atau nama lengkap dosen, itu beberapa kadang ada yang tipu. Nah, beberapa dosen itu cukup sensitif dengan itu. Jadi misalkan namanya itu salah ketik, kayak saya Pak Salman, terus ditulis Guru Salma, ini nggak ada, dan saya kadang nggak gagas sih kayak gitu. Cuman ada beberapa dosen lain itu yang cenderung mempermasalahkan dan itu minta diganti. Terus kadang ada juga yang namanya itu sudah betul, tapi penulisan gelarnya salah. Nah, misalnya kalau SEMM kok ada yang nulis STMM atau SEMSI, nah kan Bapak Ibu dosen mungkin gelarnya tidak semua itu SEMM, ada yang SEMSI juga. Nah, itu nanti perlu kalian perhatikan juga supaya nggak perlu revisi-revisi yang tidak penting seperti ini. Kan ini sebenarnya hal yang sepele yang sebenarnya kita itu bisa mengantisipasi dari awal kan. Kalau ada lembar persetujuan kok nganti salah, terus halaman pengesahan kok sampai salah, itu ya agak aneh juga sih. Data dosen itu di web juga ada, di Siakat juga lengkap. Nah, di situ kan juga ada kayak daftar dosen ya. Jadi nanti bisa dicek juga untuk nama lengkap beserta gelar. Terus nih bangsa pernyataan, moto, persembahan ini bebas. Biasanya orang dikoreksi. Pernyataan itu isinya membuktikan kalau skripsi kita itu asli, benar-benar karya kita sendiri, loh Mas Mbak. Jadi orang plagiat, orang kopas sekon jogo. Nah, kadang kan mahasiswa ini ketika ketemu dengan tugas, terus tugas ini orang iso jawab, kan endingnya pasti cari informasi di internet ya. Dan itu sebenarnya yo diperbolehkan, tapi yang kurang tepat adalah ketika sumber informasi yang diperoleh itu dikopas mentah-mentah. Nah, itu nanti jadi yang namanya plagiat. Plagiat itu kita mengambil tanpa izin tulisan orang lain, terus kita pakai di tulisan kita sendiri. Nah, tanpa merubah apapun dari kalimatnya, jadi utuh. Misalkan tulisannya ya, ibu pergi ke pasar belanja sayur, yo plek kayak mana ditulis. Nah, itu berarti plagiat. Apalagi kalau kita tidak mencantumkan sumbernya. Misalkan ibu pergi ke pasar beli sayur dalam kurung solopos.com 2021. Oh, berarti ini kalimat ini ngambil dari Solopos. Itu boleh. Tapi lebih baik lagi ketika tulisan tersebut kita modifikasi atau kita parafrase lah. Kan ada beberapa tulisan ya. Tulisan itu misalkan gini, ibu pergi ke pasar beli sayuran. Itu kan bisa kita modifikasi jadi ibu berkunjung ke pasar untuk membeli sayur. Nah, itu kan tidak merubah makna. Nah, itu contoh sederhana aja untuk mengurangi kemungkinan plagiasi. Terus ketika buka bab 1 ya Mas Mbak, kadang mahasiswa itu berpikir, mereka itu menganggap gampang ini kan cuma proposal. Karena apa? Kalau bab 1 itu kan isinya cuma latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi ya gampangannya kita itu bikin skripsi emang cari masalah emang ya. Kita melihat apakah ada problem yang berhubungan dengan fenomena yang sedang kita teliti. Nah, ini gampang-gampang susah sih. Karena apa? Kita kan dituntut untuk membandingkan kondisi real yang ada di lapangan dengan kondisi ideal yang seharusnya kita harapkan dari suatu fenomena. Nah, contoh fenomena sederhana,
Kalau misalkan ada orang jualan komputer, nah, komputer itu pangsa pasarnya saat ini sedang naik, atau laptop lah. Laptop itu pangsa pasarnya sedang naik untuk produk webcam di masa pandemi karena orang itu banyak yang menggunakan aplikasi Zoom. Nah, itu masalah nggak kira-kira menurut kalian? Iya, masalah juga kadang enggak juga sih, Pak. Oh, bisa jadi masalah, bisa jadi orang gitu. Soalnya kan biasanya kalau orang cari banyak gitu, banyak dicari, biasanya stoknya malah kadang berkurang gitu, Pak. Nah, betul. Berarti ada faktor situasional kan, Mbak, yang membuat suatu fenomena itu bisa disebut sebagai problem atau enggak. Nah, ini saya suka ini sudut pandangnya ini, menarik. Jadi kita itu tidak serta-merta melihat sebuah fenomena terus dipotret, oh ini berarti dianggap sebagai masalah. Enggak juga. Nah, kalau misalkan kita bicara konteks webcam tadi ya, webcam kamera, kalau memang penawarannya cukup, permintaannya juga bisa terpenuhi semua, berarti kan nggak ada problem. Nah, betul seperti yang disampaikan temanmu ini. Tapi sebaliknya, kalau ternyata penawarannya webcam tinggi, orang yang beli itu cuma sedikit, mungkin karena mereka itu sudah punya mirrorless, sudah punya DSLR, sudah punya smartphone, itu kan sebenarnya bisa dikoneksikan ke laptop, atau laptopnya mungkin sudah yang bagus, kriterianya dia itu punya webcam yang gambarnya sudah jernih, nah, sudah bisa digunakan secara layak untuk aktivitas kerjanya. Nah, itu berarti kan permintaan dari webcam kemungkinan akan rendah. Lain halnya kalau ternyata orang-orang itu membutuhkan webcam, tapi ternyata penawarannya terbatas, mungkin karena di toko itu stoknya sering habis, karena banyak orang yang beli, banyak orang yang cari, akibatnya beberapa konsumen itu ketika membutuhkan produk webcam tadi, mereka merasa kesulitan untuk memperolehnya. Nah, ini jadi masalah juga. Misalkan Mas Aditya meneliti, kan bidangnya SDM ya, meneliti di perusahaan tempatnya bekerja. Nah, di sana itu yang diteliti adalah turnover intention, atau intensi atau niatan untuk berpindah kerja. Nah, tapi fenomena yang ditemui di lapangan adalah kebanyakan karyawan di sana itu justru malah betah. Nah, itu kira-kira menurut Mas dan Mbak semua bisa diteliti nggak kalau situasinya seperti itu? Sulit, Pak. Angel ya, karena apa? Masalahnya tidak ada, tapi kita berusaha untuk mengada-adakan. Nah, itu kan malah jadi mempersulit diri sendiri. Nah, jangan sampai nanti kalian seperti itu ketika sudah mulai menulis skripsi. Makanya kemarin kan di pertemuan perdana yang sudah saya record juga di YouTube itu saya sampaikan bahwa untuk kalian yang SDM tidak ada salahnya mulai dari sekarang mencari-cari informasi, mencari peluang mana yang sekiranya itu lokasi yang bisa diteliti. Nah, itu nanti kan tujuannya kalian juga bisa melakukan semacam wawancara awal, Mas Mbak, untuk mengidentifikasi situasi di sana itu seperti apa. Misalkan Mbak Maya ini pengen meneliti terkait dengan loyalitas kerja. Nah, dilihat, tanya aja ke salah satu karyawan atau mungkin ke HRD-nya atau ke supervisornya, Pak, Bu, Mas, Mbak, kalau di sini itu kecenderungan karyawannya pada betah-betah nggak sih kerja di sini? Kalau jawabannya kan, ini jarang sekali ada perekrutan karyawan baru, Mas. Selama ini ya karyawan itu jumlahnya selalu mencukupi. Nah, berarti kan tidak ada problem terkait dengan loyalitas kerja. Karena apa? Jumlah orang yang keluar dari tempat kerjanya itu mungkin tidak begitu banyak. Sebagian besar itu loyal. Nah, kemudian ada juga misalkan Mas Ardiansyah pengen meneliti terkait dengan kinerja ya, kinerja karyawan. Nah, indikator kinerja yang tercapai dengan baik itu ketika semua tugas sudah terlaksana dan tujuan dari sebuah tugas itu bisa tercapai. Nah, kalau tugas yang diberikan ke karyawan bisa dikerjakan dengan baik, kemudian tujuannya apa bisa tercapai berdasarkan penugasan yang sudah diberikan. Nah, itu kan berarti tidak ada problem terkait dengan kinerja. Nah, itu nanti akan menyulitkan kalian sendiri nantinya ketika memaksakan diri untuk mengambil lokasi itu sebagai objek penelitian, sedangkan topik yang diangkat adalah terkait dengan masalah kinerja. Terus bagaimana Pak solusinya? Ya,
mau nggak mau ya Anda melakukan wawancara awal. Anda mengidentifikasi ada problem apa sih yang ada di sini, setelah itu baru kalian nanti mencari artikel yang cocok. Nah, itu sebenarnya langkah yang betul seperti itu, Mas Mbak. Jadi kita itu berusaha mengidentifikasi fenomena lapangan ya memang benar-benar ada dasar yang kuat gitu loh. Jangan berdasarkan pendapat pribadi atau pengamatan kita sendiri yang kita sendiri sebenarnya tidak begitu paham. Nah, itu nanti akan menyulitkan diri sendiri di bagian bab 1 ini. Jadi ya kalau dianggap gampang yo gampang kalau udah dapat problemnya, tapi akan jadi sulit ketika kita itu belum menemukan problem yang akan kita angkat yang sesuai dengan topik pembahasan dalam tema skripsi kita nantinya. Nah, itu terkait dengan stereotip atau anggapan mahasiswa ketika membahas mengenai bab 1, Mas Mbak. Jadi gampang-gampang susah, lebih gampang kalau masalahnya itu sudah teridentifikasi dengan baik. Nah, terus kalau ke bab 2, nah ini kadang mahasiswa berpikir, wah ini mah tinggal kopas ya, dari buku bisa, ambil skripsi kakak tingkat juga bisa. Nah, ya emang bisa. Kalau memang misalkan skripsinya kakak tingkat itu membahas mengenai kepemimpinan, terus skripsimu juga membahas mengenai kepemimpinan. Nah, boleh nggak Pak, saya mau pakai skripsinya kakak tingkat untuk acuan? Boleh, tapi ya itu tadi jangan sama persis. Mungkin yang bisa kalian gunakan adalah hasil studinya. Misalkan di skripsinya kakak tingkat itu kepemimpinan mempengaruhi yang namanya niat untuk bertahan dalam sebuah pekerjaan atau loyalitas lah gampangannya. Kepemimpinan mempengaruhi loyalitas karyawan atau kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, itu kan kalau misalkan topik yang Anda pilih itu sama-sama membahas mengenai hubungan antar variabel itu tadi, nah berarti punya kakak tingkat itu bisa kalian pakai sebagai acuan. Nanti bilangnya kan berdasarkan studi siapa yang sudah dilakukan sebelumnya, itu menunjukkan kalau ini memang sama-sama hasilnya didukung, Pak. Jadi pengaruh variabel A menuju B itu sama-sama diterima di studi sebelumnya. Itu bisa Anda pakai. Jadi kita itu mengacu dari buku dan skripsi itu boleh. Cuma ya harus relevan, informasi yang kita ambil itu ya tidak serta-merta langsung dikupas mentah-mentah. Selain di parafrase juga kita lihat ini nyambung apa ora sih dengan pembahasan yang sedang kita lakukan. Kayak misalkan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu kan ada 2 tipe ya kalau di SDM. Ada kepemimpinan transformasional, ada kepemimpinan transaksional. Nah, kira-kira yang sedang jadi topik di penelitian kamu yang mana nih? Apakah keduanya, atau salah satunya, atau kepemimpinan secara umum? Nah, itu nanti kalau Anda mau kopas dari buku atau skripsi ya, Anda lihat dulu, ini nyambung ora nih. Misalkan variabel Anda itu nantinya adalah kepemimpinan transaksional, berarti yang di copy ya yang terkait dengan itu. Kalau di skripsi kakak tingkat atau di buku yang Anda temui itu adalah kepemimpinan secara umum, nah, berarti kan itu kurang tepat ketika Anda pakai sebagai acuan. Karena itu bukan jenis atau tipe kepemimpinan yang terspesifik sesuai dengan yang Anda butuhkan di penelitian Anda. Jadi ya kopas boleh, tapi lihat relevansinya dan hati-hati dengan yang namanya plagiasi. Kita minimalisir dengan cara melakukan apa? Parafrase. Nah, itu cara kita untuk mengantisipasi pengerjaan bab 2. Nah, bab 1 udah selesai ya. Selama masalahnya bisa teridentifikasi dengan baik, berarti aman. Bab 2, mau kopas buku, skripsi, artikel, berita di internet juga boleh, asal relevan dan memperhatikan parafrasenya. Nah, kemudian kalau untuk ambil dari web gimana Pak? Boleh nggak saya kopas? Boleh, asal dicantumkan sumbernya. Misalkan Anda kopas dari solopos.com, dari detik.com, dari Antara News, dari manapun sumber yang relevan itu Anda cantumkan di bagian belakang kalimat dalam kurung solopos.com 2021. Nah, itu Anda mengutip, bukan mengambil, bukan mencuri, bukan memplagiat, tapi Anda mengutip sumbernya Anda sebutkan, itu diizinkan untuk penulisan bab 2 ini. Terus ketika sudah selesai bab 1, selesai bab 2,
Anda kan sudah punya landasan yang kuat nih, mau ngangkat masalah apa, kemudian variabel-variabelnya apa, teorinya apa, terus model penelitiannya seperti apa, hipotesisnya seperti apa. Ini kan kita asumsikan Anda itu sudah punya fondasi yang kuat untuk aspek teoritisnya yang berhubungan dengan skripsi Anda.